Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi di sharing materi mengenai keagamaan kali ini, yaitu mengenai hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Oke. Nah, perkenalkan saya Sri Mulyani dengan NIM 203141104 dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini pembahasannya yang pertama mengenai konsep ipteks dan peradaban Islam, yang kedua hubungan ilmu agama dan budaya, yang ketiga hukum sunnatullah atau kausalitas. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai konsep ipteks dan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah lapangan kegiatan yang terus-menerus dikembangkan dalam peradaban Muslim. Hal ini dikarenakan penemuan-penemuan iptek seperti telekomunikasi, transformasi, informasi, dan lainnya telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi pemenuhannya. Di sisi lain, penguasaan dan pengembangan ipteks tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai agama hanya akan menciptakan intelektual-intelektual yang miskin eksistensi diri dan moralitas akhlak mulia. Oke, di sini menurut Derajat pada tahun 1979 disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi cara pandang dan berpikir masyarakat modern. Antara lain, yang pertama, kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan konsumtif. Yang kedua, rasa individualistis dan egoistis. Yang ketiga, persaingan dalam kehidupan. Yang keempat, keadaan yang tidak stabil. Yang kelima, terlepasnya ipteks dari agama. Jadi menurut derajat itu, 5 poin tersebut adalah poin-poin yang mempengaruhi cara pandang berpikir masyarakat modern. Oke, lanjut. Di sini ada konsep ipteks dan peradaban Islam juga masih kelanjutan dari yang tadi. Di sini ada menurut Rianto dan juga ada oleh Wan Daud. Jadi di sini kesimpulannya atau kita dapat ringkas gitu kan. Jadi terdapat dalam Quran surat Al-An'am yang artinya sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Gitu. Nah, jadi di mana umat Islam dengan berpedoman pada ajaran-ajaran yang diyakininya bersikap terbuka terhadap khazanah keilmuan yang berasal dari peradaban lain dengan tetap pada sikap kritis untuk menyelaraskannya dengan nilai dan tuntutan Islam. Itu. Nah, di sini kita masuk ke hubungan ilmu agama dan budaya. Ilmu agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Jadi hubungannya itu sangat erat. Hubungan ilmu agama dan budaya akan berkaitan dengan posisi akal dalam sistem ajaran agama. Dalam ajaran Islam, hampir seluruh perintah dan larangan dalam Al-Quran sesungguhnya selalu disinggung latar belakang akaliahnya sehingga dapat diterima oleh manusia. Nah, kita dapat ambil contoh itu mengenai haramnya daging babi. Nah, jadi umat Islam itu diharamkan memakan daging babi ataupun yang berkaitan dengan hewan tersebut. Karena apa? Nah, hubungan atau latar belakang aliyahnya bahwa hewan tersebut sangat banyak mudorotnya, tuh banyak untuk tubuh kita gitu kan. Jadi tubuh kita itu sangat sulit, bukan sulit ya. Jadi intinya itu sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh kita seperti itu. Lanjut, nah kita masuk ke pembahasan yang ketiga, hukum sunnatullah atau kausalitas nih.
kausalitas. Oke, hukum sunatullah atau kausalitas atau sebab akibat pada dasarnya telah muncul seumur dengan peradaban manusia, bahkan seusia dengan alam ini dan realitas eksistensi itu sendiri. Manusia sebagai makhluk yang berakal berupaya mencari sebab-sebab dari setiap kejadian. Dengan mengetahui sebabnya, berarti memahami akar dan sumber akibat atau kejadian. Oke, nah di sini ada beberapa spesifikasi atau karakteristik dari hukum sunatullah tersebut. Yang pertama, mengatur pergerakan alam semesta dengan seluruh isinya. Jadi, yang mengatur pergerakan dan apapun di dunia ini, bukan di dunia ini ya, alam semesta dan isinya ini yaitu diatur dalam hukum sunatullah. Dan yang kedua memiliki sifat fitrah yakni tetap dan otomatis. Yang ketiga, penciptaan manusia tunduk pada fitrah Allah. Yang keempat, objek hukum sunatullah adalah alam semesta. Yang kelima itu kebalikannya, yaitu alam semesta bukan merupakan subjek hukum sunatullah yang memiliki pilihan dan tanggung jawab. Nah, yang keenam, alam semesta sebagai objek hukum sunnatullah dapat terjadi perubahan atau perkembangan. Yang ketujuh, mekanisme kerja hukum alam terbebas dari campur tangan akal dan kehendak manusia. Jadi kadang yang terjadi itu di luar akal manusia gitu kan. Karena memang itu sudah diatur dalam hukum sunnatullah. Oke, dari pembahasan yang pertama sampai yang ketiga tadi, kita dapat simpulkan nih. Di sini ada kesimpulannya, iptek hakikatnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai khalifah Allah di bumi dalam rangka pengabdian totalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Hukum sunnatullah atau sebab akibat merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hambanya dan dalam mengelola semesta selaku khalifatullah guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari mafsadat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.